Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa kembali dalam kuliah komunikasi dan promosi kesehatan pada video pembelajaran program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis dengan judul Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan untuk mencapai kebutuhan promosi kesehatan. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar lebih berkemampuan dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Ini beberapa contoh kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ada kegiatan posyandu di pada gambar itu ya, dan beberapa kegiatan lainnya. Bagaimana peran daripada kita sebagai petugas kesehatan, khususnya teknologi laboratorium medis, dalam pemberdayaan masyarakat? Petugas kesehatan memiliki peran penting yaitu memfasilitasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan maupun program-program pemberdayaan masyarakat, meliputi pertemuan dan pengorganisasian masyarakat, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan. Adanya peran petugas kesehatan dapat membantu proses pengembangan potensi dan kemampuan dari masyarakat, sehingga tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi beragam upaya perbaikan pendidikan, aksesibilitas, perbaikan tindakan, kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, dan perbaikan kehidupan. Dengan memahami pemberdayaan masyarakat tentang paradigma pembangunan kesehatan yang berpusatkan pada rakyat. Selanjutnya, tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu bina manusia. Yang kedua, bina usaha. Yang ketiga, bina lingkungan. Ketiga bina ini akan terwujud dengan adanya kelembagaan atau tersedianya kelompok sasaran. Kelembagaan atau kelompok sasaran bagian dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan merupakan suatu sistem. Karena dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa unsur yang saling bekerja sama dan terkait untuk mencapai satu tujuan, yaitu perbaikan kehidupan seperti perbaikan kesehatan, status gizi, dan ekonomi. Unsur-unsur atau komponen-komponen yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat meliputi 1. Penerima manfaat, 2. Sarana prasarana, 3. Lingkungan fisik, 4. Proses, 5. Hasil, dan 6. Dampak daripada manfaat kelembagaan atau kelompok sasaran. Menurut WHO, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan didefinisikan sebagai suatu proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol atas keputusan dan tindakan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, bertujuan untuk memobilisasi individu dan kelompok dengan memperkuat keterampilan dasar hidup dan meningkatkan pengaruh pada hal-hal yang mendasari kondisi sosial dan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman akan kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat. Menimbulkan kemauan yang merupakan kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan atau sikap untuk meningkatkan kesehatan dan menimbulkan kemampuan masyarakat untuk mendukung terwujudnya perilaku yang sehat. Suatu masyarakat
dikatakan mandiri dalam bidang kesehatan apabila mereka mampu mengenali masalah kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan, terutama di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Jadi mereka sudah paham apa masalahnya di kesehatan pada lingkungan mereka. Nah, ini berarti masyarakat tersebut sudah mandiri dalam bidang kesehatan. Pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan tentang penyakit, gizi dan makanan, perumahan, kemudian bahaya daripada merokok, dan zat-zat yang menimbulkan gangguan kesehatan. Ya. Peran petugas kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Nah, ini peran kita sebagai tenaga kesehatan, yaitu memfasilitasi upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat, memotivasi masyarakat agar berpartisipasi secara penuh, melatih kader ini adalah orang pada kelompok sasaran ya. Kemudian memantau upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat, membina upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini peran kita. Nah, penyuluh kesehatan harus menganalisa kebutuhan promosi kesehatan. Jadi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan sasaran utama daripada kegiatan promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan kegiatan penyuluhan kesehatan yang merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu pemerintah atau kelembagaan agar masyarakat selalu tahu, mau, dan mampu mengadopsi inovasi demi tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Karena itu, kegiatan penyuluhan akan membutuhkan tenaga-tenaga penyuluh yang andal agar dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan yang direncanakan. Nah, sehubungan dengan peran yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari penyuluh, maka Kurt Lewin pada tahun 1943 dia pernah mengenalkan adanya 3 macam peran penyuluh yang terdiri atas kegiatan-kegiatan. Yang pertama, pencairan diri dengan masyarakat sasaran. Artinya pencairan diri ini adalah bergaul, mampu kita berkelompok menyatu kepada masyarakat yang menjadi sasaran untuk kegiatan penyuluhan kesehatan atau promosi kesehatan. Kemudian menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan. Kita mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan dari keadaan yang lama ke keadaan yang baru yang lebih sehat. Pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran, jadi menjalin kerjasama. Ini menurut Kurt Lewin. Ya. Kemudian ketiga macam peran penyuluh tersebut dibenahi atau diperbaiki kembali oleh Lippitt pada tahun 1956. Dikembangkan menjadi beberapa peran lain yang lebih rinci, yaitu pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan-perubahan. Dalam tahapan ini, setiap penyuluh harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mencakup. Yang pertama, diagnosa masalah atau kebutuhan yang benar diperlukan oleh masyarakat sasaran. Jadi kita harus tahu kira-kira yang menjadi tujuan daripada kita melaksanakan promosi kesehatan itu, apa kebutuhan yang mereka memang butuhkan. Informasi apa yang mereka butuhkan. Jadi kita diagnosa dulu permasalahannya. Yang kedua, pemilihan objek perubahan yang tepat sehingga memiliki arti strategis bagi berlangsungnya perubahan. Jadi setelah kita melakukan promosi, ada arti strategis untuk mengalami perubahan-perubahan pada masa berikutnya. Kemudian mampu kita menganalisis tentang motivasi dan kemampuan masyarakat sasaran.
untuk melakukan perubahan. Jadi kita melihat ada dari beberapa orang dalam kelompok sasaran itu yang mampu kita motivasi untuk mengalami perubahan. Sehingga upaya perubahan yang direncanakan mudah diterima dan dapat dilaksanakan sesuai dengan sumber daya, sesuai dengan dana, keterampilan, dan kelembagaan yang dimiliki oleh kelompok sasaran. Menganalisa sumber daya yang tersedia dapat digunakan oleh penyuluh untuk perubahan seperti yang direncanakan. Kemudian yang terakhir, memberikan dukungan untuk melakukan perubahan. Jadi kita memberikan semangat, menunjukkan ada cara kita mau bekerja sama untuk mereka melakukan perubahan, kemudian pembentukan kelembagaan, sehingga menciptakan suasana tertentu bagi terciptanya perubahan itu sendiri. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dalam kebutuhan promosi kesehatan ini? Yaitu kebutuhan promosi kesehatan itu untuk membangun kebijakan kesehatan publik, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan, untuk memberdayakan masyarakat, untuk mengembangkan kemampuan personal, untuk berorientasi pada layanan kesehatan, untuk promosi sosial menanggapi daripada kesehatan, dan terakhir meningkatkan investasi kesehatan dan ketidakadilan sosial. Jadi supaya lebih perubahan itu menuju individu atau individu yang memiliki mandiri terhadap pemberdayaan kesehatan. Demikian kuliah promosi kesehatan kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.